Sejak pagi tadi, Zahra masih direpotkan dengan barang-barang yang akan ia bawa. Lantaran tadi malam Romi mendadak sakit. Jadi ia tidak menyiapkannya dan sibuk mengurus Romi. Ketika dirasa sudah cukup, Zahra menutup tas-tasnya. Ia akan membawa tas gendong untuk pakaiannya dan tas cangking untuk makanan dan obat-obatan atau barang perlu mendadak lainnya. Zahra pun menghampiri Romi yang sedang menikmati kopi buatannya tadi. "Kamu udah mendingan?" "Iya, kamu hati-hati ya, Ra, di sana." "Siap, kalau gitu aku ke sekolah naik taksi aja ya. Soalnya kamu belum fit banget." "Apa sih, aku udah nggak apa-apa kok, biar aku yang antar." "Ya udah, aku siap-siap dulu." Sejak naik ke mobil tadi, Romi tidak henti-hentinya menasihati Zahra ini dan itu. Bahkan sampai depan sekolah Zahra pun Romi masih mengocehi istrinya. "Kamu udah ngomong itu 3 kali loh, Mas." "Iya, supaya kamu inget, Ara." "Aku bakal inget. Ya udah, aku turun dulu." "Salim," katanya sambil mengulurkan tangan ke arah Romi. Bukannya menjabat tangan Zahra, Romi malah mencondongkan dirinya ke Zahra sambil menunjuk-nunjuk pipinya. "Ini area sekolah loh, kalau lupa." Alasan Zahra, "Aku suamimu loh kalau lupa." Balasnya tak mau kalah dan menirukan nada ucapan Zahra. "Tapi kan tahu situasi." Kesal Zahra sambil mencubit pipi Romi. "Ya udah, iya, nih Salim," kata Romi sambil mengulurkan tangannya. Zahra pun lantas segera mencium punggung tangan suaminya itu. Ide jahil pun muncul di otak Romi. Ia melihat Zahra sambil menunjukkan seringainya. "Kenapa sih?" tanya Zahra serius. "Muka kamu ada apanya itu?" Balasnya tak kalah serius. "Mana?" Zahra yang penasaran lantas meraih kaca di depannya. "Kalau di kaca nggak kelihatan kali." Mendengar perkataan Romi, Zahra lantas memalingkan wajahnya dari kaca. Melihat hal demikian bukan membuat Zahra makin penasaran, tetapi ia tahu tujuan suaminya ini. "Dasar mesum," gumamnya dalam hati. "Ya udah, nggak apa-apa, biar nanti Linda yang liatin," ujarnya dan membuka pintu mobil. Ketika Zahra sudah keluar, ia melambaikan tangannya kepada Romi. Tak lupa juga dengan senyum manis yang menghiasi wajah ayunya itu. Sementara di dalam mobil, Romi hanya bergumam, "Yah, nggak bisa dikibulin lagi tuh anak." "Mana rencana lo?" "Gak usah buru-buru lah, lo tinggal jalani aja alurnya." Seringai jahat muncul di kedua wajah orang itu. Niat busuknya mereka yakini 100% akan berhasil. Mengingat keluarga mereka adalah orang yang menjunjung tinggi harga dirinya. Tepatnya ego mengalahkan segalanya. Bahkan jika nyawa taruhannya, mereka tetap tidak akan membiarkan seseorang dengan santai menginjak nama baiknya. Dianterin ledek Linda yang kebetulan melihat Zahra turun dari mobil. "Apaan sih, Lin? Udah ayo, nanti kita telat nih." Seluruh siswa dan siswi sudah berkumpul di lapangan depan untuk mengikuti apel dan mendengarkan hal-hal yang perlu diketahui setiap anak agar camping terlaksana dengan baik. Sekitar 15 menit, ketua panitia sudah selesai memberi wejangannya. Panitia menuntun siswa-siswinya untuk mengisi mobil. Tiap mobil terdiri dari 2 kelas, dan entah musibah dari mana, Zahra satu mobil dengan Aji. Ia duduk dengan Linda yang ada di sebelahnya. Perjalanan jauh pun membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya Zahra dan Linda memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Setelah 1 jam perjalanan tidak ada suara selain dari deru mobil yang rupanya digas dengan kencang. Dan alhasil itu membuat orang yang sedang tidur terganggu dan terpaksa membuka matanya. Mobil berhenti di area parkir dan semua siswa turun untuk melihat pemandangan di sana. Zahra dan Linda sudah terbebas dari kerumunan. Ia memilih duduk terlebih dahulu dan hendak membuka tas cangking yang berisi air minum. Dan betapa terkejutnya ketika yang ia tenggak bukan hanya botol minum, tetapi dengan topping ulat di dalamnya. Zahra lantas berteriak histeris dan memutuskan apa yang barusan ia minum.
Sedari kecil Sarah paling fobia dengan yang namanya ulat, dan bayangkan saja, ia bukan hanya melihat atau menyentuh, tapi meminum air yang di dalamnya sudah berkerumun makhluk-makhluk kecil itu. Semua orang yang melihat kehebohan Sarah lantas berkerumun dan melihat Sarah yang sudah terkapar lemas di atas tanah. "PMR, tolongin dong, gimana sih?" ujar Linda menggebu-gebu. Yang dimintai tolong pun datang dan membawa Sarah ke tenda PMR. Tenda itu cukup besar untuk ditempati, beda dengan tenda-tenda lain yang kebetulan akan ditempati oleh 2 orang saja. Dan betapa elitnya fasilitas di sana, karena tiap anak yang sakit akan menghuni tenda PMR sendirian. Katanya supaya penyakit tidak menular, dan anggota PMR bisa mengobati dengan leluasa. Selain itu, agar temannya bisa menemani yang sakit. Setelah beberapa menit pingsan, Sarah kembali membuka matanya. "Ra, lo gak apa-apa?" tanya Linda khawatir. "Gak apa-apa, Lin. Tenda kita di mana?" "Ya ampun, Ra, lo itu baru aja sadar, udah mikirin ke sana. Badan lo juga anget gini." "Lin, badan gue kok gak enak ya? Apa gue telepon suami lo aja, Ra?" "Is, gak usah, dia juga baru siuman tadi pagi. Dia tuh orangnya protektif banget. Dengar aku sakit kayaknya dia bakal nyusul lo ke sini nanti." "Ah, so sweet. Jadi mau deh. Tapi kalau gue sakit kan tiduran di sini, berarti lo di tenda sendiri dong." "Iya, enggak lah, Maimunah, gue temenin lo di sini. Ya kali gue tidur sendirian di sana sempit. Sempit-sempit lo di sini enak ada kasur." "Temen apaan lo?" "Ya udah, tidur sini tiduran. Acara baru mulai nanti malam kan?" "Iye." Hari sudah gelap, pembagian tugas pun sudah selesai. Ada yang mencari kayu bakar, ada yang jaga keamanan, ada yang masak dan tugas-tugas lainnya. Karena Sarah dan kelima orang lainnya, termasuk Linda, mendapat jatah memasak, akhirnya ia sudah siap dengan bahan-bahan di depannya. Ia menempati dapur 3 yang artinya akan memasak untuk anak kelas 12 IPA 3. Memang pembagian tugas itu berdasarkan kelas, supaya tidak repot dan tidak membebani satu sama lain. Ketika sedang asyik menggoreng ikan dengan minyak yang menggenang, Sarah terpekik kaget melihat buah kelapa jatuh dari ketinggian tepat di atas sisi depannya. Biur! Kelapa itu jatuh tepat di atas kompor dan mengenai sisi wajan. Dan untung saja wajan berisi minyak goreng itu tidak miring ke sisi Sarah, melainkan mengenai sisi yang satunya, sehingga minyak itu tumpah ke arah yang berlawanan dengan Sarah. "Ra, lo gak apa-apa kan?" tanya teman-temannya panik. "Enggak kok, untung aja wajannya gak tumpah ke arah gue. Jadi aman." "Ada apa?" tanya panitia keamanan yang baru datang. Kecelakaan kecil saja kok, Pak." Sarah pun lantas melanjutkan kegiatannya. Ia memberi bumbu hasil racikan ke ikan yang hendak dimasak. Namun tidak seperti biasanya, ia jadi mual menghirup aroma amis ikan di depannya. "Ra, kalau lo gak enak badan istirahat gih, biar kita yang lanjutin." "Gue gak apa-apa kok, tukar posisi aja. Gue yang nyiapin lainnya, lo yang ambil alih ikan, Lin." Ujarnya pada Linda. Acara demi acara telah selesai pada malam ini. Sarah kembali ke tendanya bersama Linda. Sebelum istirahat, mereka berdua menyempatkan untuk berbenah. Sebab sedari datang tadi mereka hanya tiduran di tenda PMR dan belum mengemasi barang ke tendanya. "Ra, lo baik-baik aja kan? Muka lo pucat tahu." "Gak apa-apa, Lin, gue cuma ngerasa mual aja." "Lo juga tadi makan dikit banget, Ra. Gue ada makanan nih, mau?" "Enggak, gue gak nafsu makan. Mungkin karena kejadian ulet itu." "Lo jangan mikirin itu, anggap aja gak pernah terjadi. Kalau lo masih ngebayangin itu, lo jadi gak enak ngapa-ngapain, tahu gak? Makan juga gak enak. Kira-kira siapa ya yang ngelakuin itu? Jahat banget, sumpah. Lo tahu kan, Lin, gue paling takut yang namanya ulat." "Iya, udah, lo jangan pikirin itu. Kita di sini mau seneng-seneng, jadi lo harus semangat, nggak boleh melo gitu."
kita kapan pulang ya? Ya ampun Ra, lo kayak TKW sumpah. 2 hari lagi juga kita balik. Kenapa? Kangen lo ya sama suami? Cie, gue mah pulang apa enggak kagak ngaruh. Gak ada juga yang mau gue temuin. Ayolah, agendanya apaan? Pagi ini jogging sampai jam 9 terus istirahat. Disambung sholat zuhur, habis itu games sama pensi, terus malamnya acara puncak deh. Paginya balik. Bener-bener lo ya, lo gak lagi rindu belain suami lo kan Ra? Ih, apaan sih lo ngawur mulu? Gue cuma ngerasa gak enak aja Lin. Lo bayangin jadi gue, pertama kena telur ulat, terus tadi parah banget kan insiden minyak. Coba lo kalau kena gue gimana? Jangan-jangan setan di sini terganggu deh Ra sama kedatangan lo. Enak aja, segini cantiknya juga gue. Iya cantik, kata Bang Romi. Iya, Bang Romi, Bang Toib kali. Dimohon tenda 1 IPA 3 jangan ribut. Suara peringatan itu terdengar jelas oleh Linda dan Sarah. Keduanya cekikiskan mendengar itu, karena tenda yang dimaksud adalah tenda milik keduanya. Sampai saat ini, Sarah masih terjaga, entah apa yang membuat wanita itu sulit untuk memejamkan matanya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul tengah malam. Ia melihat HP-nya dan mengecek notif di sana. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Romi. Romi udah tidur ya belum ya? Tanpa pikir panjang, Sarah menekan tombol hijau untuk menghubungi Romi. Assalamualaikum Ara, tegur Romi di seberang. Waalaikumsalam Mas, belum tidur? Belum, lagian dari siang kamu gak kasih aku kabar. Telepon juga gak diangkat. Iya maaf, aku sibuk soalnya. Sibuk ngapain emang? Mas, aku kayak ada yang neror gitu loh. Neror apaan? Tanya Romi penasaran. Masa ia belum sempat Sarah melanjutkan kalimatnya, ia dikagetkan dengan benda kenyal yang berada di kakinya. Ular? Teriak Sarah histeris. Ra, kamu baik-baik aja kan? Sudah tidak ada jawaban lagi dari Sarah. Yang terdengar adalah suara ramai-ramai orang di seberang. Panggilan panitia, woi, kasih garam, woi, garam. Mana minta tenda sebelah? Itu Sarah kasihan masih di dalam. Gila, ekstrim banget gak tuh? Lin, ada apa? Tadi ada ular ngelilit kaki Sarah. Gue juga gak sempat narik dia keluar. Keburu dianya pingsan. Tanpa aba-aba, Romi di seberang sana langsung mengambil jaket dan kunci mobil. Tidak ada hal lain yang ia pikirkan selain istrinya itu. Ia amat khawatir lantaran Sarah telah mengatakan sesuatu yang mungkin akan membahayakan dirinya. Tunggu, Sarah merasa ada yang neror. Romi pun demikian. Beberapa hari lalu ada yang mengirimkan berkas anonim dan berisi ancaman. Apa itu ada kaitannya dengan Sarah? Hanya sekitar 30 menit Romi sudah sampai di area parkiran perkemahan itu. Untunglah sebelum pergi Sarah memberitahunya tempat camping itu, sehingga ia tidak perlu repot-repot mencari keberadaan istrinya. Romi berlari sekencang mungkin menaiki tanah-tanah yang tidak rata, hingga beberapa kali juga ia terpeleset karena tubuhnya yang kurang fit dan ditambah sudah larut malam dan ia belum tidur sama sekali. Yang ia dapatkan yakni tanah lapang yang sepi dan mencekam menurutnya. Tangan yang menyentuh pundaknya itu membangunkan lamunan Romi. Cari siapa Mas? Tanya laki-laki paruh baya itu. Ini beneran area perkemahan Bukit Talas kan? Iya benar, saya ketua panitia di sini yang sedang melaksanakan acara. Oh kebetulan saya sedang mencari Sarah. Oh keluarganya Sarah. Itu Sarahnya di tenda PMR nomor 2. Terima kasih, saya boleh lihat Sarahnya. Tunggu dulu Mas, kok Anda bisa tahu Sarah sedang kurang baik? Gawat, Romi sibuk mencari alasan apa yang akan ia sampaikan kepada orang di depannya ini. Enggak Pak, jadi tadi dia lupa bawa obatnya, jadi saya panik. Jawab Romi sekenanya. Emang Sarah punya riwayat penyakit apa Mas? Bisa lihat obatnya. Sekiranya nanti bisa disiapkan PMR, soalnya dari awal datang Sarah pingsan terus.
Duh, gue jawab apa lagi coba? Udah kagak bawa apa-apa lagi. Jadi Sarah itu duit ya, dia nggak bawa duit. Obatnya itu duit, Pak. Jadi kalau dia lagi nggak pegang duit, dia bakalan pusing, mual sama bisa pingsan juga. Oh gitu toh, sama juga kayak saya berarti, tapi obatnya susah dicari ya. Iya ya udah, mana Saharanya? Ketua panitia tadi mengantar Romi hingga ke depan tenda yang Sarah tempati. Kalau boleh tahu, Anda siapanya Sarah? Saya orang terdekatnya. Ya udah, untuk memastikan, saya akan tanya Sarahnya dulu. Sarah kaget saat didapatinya Romi sudah berada di hadapan bersama ketua panitia di sana. Sarah, ini benar keluarga kamu? Ah, iya Pak, benar. Ya udah, saya tinggal. Romi hanya melemparkan senyum dan tanpa basa-basi masuk ke dalam tenda Sarah. Teror yang kayak gimana? Kamu nih apa-apaan sih Mas, datang-datang langsung ngomong gitu? Tanya dulu kayak keadaan aku kayak gimana? Kesalnya sambil mengerucutkan bibirnya. Aku di sini, kamu pasti baik-baik aja. Pede amat, ujar Sarah tepat di depan wajah Romi. Romi yang melihatnya pun langsung menyambar pipi istrinya itu dengan mengendus aroma khas Sarah di sana. ada orang ya di sini, tegur Linda membuat keduanya tersenyum kikuk. Bersambung.